Halo teman-teman semua, seperti biasa terima kasih karena sudah mengklik video ini. Saya tahu bahwa Anda pasti sangat berhasrat menunggu video-video saya yang berikutnya, terutama untuk para subscriber saya yang jumlahnya sangat fantastis itu. Pokoknya hari ini saya ingin membahas mengenai kehamilan. Jadi untuk Anda yang berniat untuk hamil, atau Anda yang tanpa sengaja hamil, jangan lewatkan video ini. Oke baik teman-teman, jadi langsung saja kita memulainya. Kali ini saya akan membahas mengenai tanda-tanda kehamilan. Nah, ada beberapa sumber yang membagi mengenai tanda-tanda kehamilan. Ada yang membaginya menjadi dua, tanda tidak pasti dan juga tanda pasti. Tapi pada kesempatan kali ini saya mau membahas ada tiga. Yang pertama itu ada tanda-tanda presumtif, kemudian tanda-tanda tidak pasti, kemudian tanda-tanda pasti kehamilan. Tanda-tanda presumtif itu seperti apa? Itu adalah tanda-tanda yang mengindikasikan kemungkinan seseorang hamil, tapi belum tentu karena tanda-tanda ini muncul pada banyak kondisi. Oke, sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya dulu apakah penjelasan saya terlalu cepat? Oh, terlalu cepat ya? Tapi bodo amat karena video ini sudah diupload, mau bagaimana lagi? Jadi langsung saja saya bahas yang pertama itu adalah tanda-tanda presumtif. Seperti yang tadi saya bilang bahwa tanda presumtif ini kan mengindikasikan seseorang itu hamil, tapi belum tentu. Karena tanda-tanda ini nih dapat terjadi pada banyak kondisi. Nah, apa-apa saja tanda-tanda presumtif itu? Yang pertama itu ada tidak haid, ya. Tidak haid. Tapi apakah tidak haid langsung dikatakan bahwa dia hamil? Oh, belum tentu. Karena tidak haid ini penyebabnya banyak. Tidak saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang kemudian mual muntah. Apakah seorang wanita yang tidak haid kemudian mual muntah sudah pasti hamil? Oh, belum tentu juga. Karena mual muntah juga penyebabnya banyak. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu ada perubahan warna kulit, ya. Nanti gambarnya saya tampilkan di sini. Karena perubahan secara normal dari tubuh kita terhadap kehamilan itu nanti ada perubahan warna kulit. Nanti ada yang disebut striae gravidarum, ada yang disebut linea nigra. Tapi Anda cukup tahu gambarnya seperti apa. Saya tidak akan jelaskan lebih dalam. Kemudian tanda-tanda yang berikutnya itu ada bisa karena perubahan hormon payudaranya menjadi lebih besar. Kemudian yang terakhir itu yang mau saya bagikan pada kesempatan kali ini itu adalah perubahan emosi. Jadi biasanya ibu-ibu hamil itu moodnya itu cenderung tidak stabil, ya. Itu normal, itu normal. Nah, tapi kan tidak semua perubahan mood. Mungkin saja istri Anda memang moodian. Apalagi contoh, Anda tidak punya pekerjaan. Kemudian istri Anda di rumah jadi suka marah-marah. Belum tentu dia hamil. Bisa jadi dia muak, ya. Kemudian yang terakhir itu juga ada cepat lelah. Oke, setelah kita membahas mengenai tanda-tanda presumtif, sekarang kita muncul yang lebih di atas lagi daripada tanda presumtif ya. Artinya dia sudah mulai mengerucut nih, yaitu tanda-tanda tidak pasti kehamilan. Nah, tanda-tanda tidak pasti kehamilan itu ada apa-apa saja? Yang pertama, perut membesar, ya. Tapi kan perut membesar juga belum tentu hamil dong, kan bisa saja isinya bukan janin, isinya lemak. Kemudian bisa teraba rahimnya. Biasanya kan kalau misalnya ibu-ibu yang mungkin sudah hamil kedua atau hamil ketiga kan kadang bisa meraba sendiri kan rahimnya. Nah, tapi rahim ini juga baru mulai teraba di tepi atas tulang kemaluan kita itu pada usia kehamilan 12 minggu. Jadi ya sekitar 3 bulan baru rahim ini mulai bisa teraba di tepi atas tulang kemaluan kita. Kemudian yang berikutnya itu ada perubahan-perubahan pada rahim kita, kemudian perubahan pada leher rahim kita, dan juga di jalan lahir. Atau dalam hal ini bisa dilihat dari vaginanya, ya. Tapi tanda-tanda ini tidak saya bahas karena ini merupakan tanda-tanda yang harus diperiksa oleh tenaga kesehatan, baik itu bidan ataupun dokter. Kemudian yang berikutnya itu adalah tes urin positif, tes urin kehamilan ya, maksudnya tes dipstick itu positif. Tapi tes dipstick positif pun belum mengindikasikan bahwa ibu ini hamil. Maksudnya gini loh, artinya tes dipstick positif ini juga dapat terjadi pada kehamilan-kehamilan yang patologis. Kehamilan-kehamilan yang tidak normal maksudnya ya, yaitu seperti pada kehamilan ektopik ataupun hamil anggur. Nah, tapi kehamilan ektopik dan hamil anggur itu akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, jadi ini adalah tanda-tanda yang tidak pasti ya. Sebelum saya lanjutkan ke tanda-tanda pasti kehamilan, ini mungkin teman-teman sedikit bingung dengan penjelasan saya tadi mengenai kehamilan ektopik. Jadi kehamilan ektopik itu adalah kehamilan yang terjadi di luar rahim.
sehingga itu adalah kehamilan yang tidak normal. Jadi berikutnya kita akan bahas mengenai tanda pasti kehamilan. Nah, ketika disebut tanda pasti, berarti ini harus yang menetapkan itu adalah dokter atau bidan ya, tenaga kesehatan ya. Tidak bisa Anda sendiri. Nah, apa-apa saja yang masuk dalam tanda pasti kehamilan? Ini saya mulai urutkan dari yang bisa dideteksi sedini mungkin. Yang pertama itu adalah USG. Kenapa USG? Karena kantung kehamilan itu sudah bisa dilihat dengan USG pada usia kehamilan 6 minggu. Ya, kemudian selain USG apalagi? Nah, selain USG itu juga bisa menggunakan ronsen, ya. Tapi ronsen ini juga tidak rutin dilakukan karena efek samping dari radiasi. Biasanya ronsen itu tulang-tulang dari si janin ini mulai kelihatan itu di usia 12 sampai 14 minggu kehamilan. Kemudian tanda pasti berikutnya itu adalah denyut jantung janin. Nah, denyut jantung janin ini kan harus diperiksa oleh bidan ataupun dokter. Dan itu baru mulai kedengaran itu di usia kehamilan 12 minggu. Jadi yang tadi seperti saya bilang di awal bahwa 12 minggu itu kan rahimnya itu mulai bisa teraba di atas tulang kemaluan. Nah, pada saat itu juga denyut jantung janin sudah mulai bisa terdengar. Nah, kalau misalnya tidak punya USG, tidak ada ronsen juga, dan tidak punya alat untuk mendengar denyut jantung janin, bisa dengan tanda pasti berikutnya itu adalah meraba bagian-bagian dari janin, kepalanya, bokongnya, kakinya. Tapi ini baru bisa dilakukan di usia kehamilan 22 minggu. Oke, baik teman-teman. Jadi itu tadi penjelasan mengenai tanda-tanda presumtif, tanda-tanda tidak pasti, dan tanda-tanda pasti kehamilan. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, mendapat pengetahuan baru. Jika ada yang mau komen, mau menambahkan, mau sharing ilmu, silahkan. Kemudian di video berikutnya akan coba saya bahas mengenai tanda-tanda bahaya dan juga kehamilan yang tidak normal. Jadi kalau misalnya mau belajar lagi mengenai tanda-tanda bahaya dan juga kehamilan yang tidak normal, nantikan saya di video berikutnya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika memang Anda mau, karena jika tidak juga itu kuota Anda. Dan share sebanyak-banyaknya kalau memang ini berguna. Ya, sekian, terima kasih.